Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Pramesti Setia dari jurusan Pendidikan IPS kelas 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bersyukur, teori dan praktis dalam pembelajaran. Nah, bersyukur itu adalah rasa di mana kita bersyukur terhadap atas pencapaian yang kita miliki. Sebagai seorang pelajar, bersyukur itu sangat wajib karena dengan rasa bersyukur tersebut kita dapat bersyukur atau merasa diri kita ikhlas atas apa yang kita capai. Nah, bagaimana sih sikap seorang pelajar jika bersyukur dan hasil belajarnya dapat berkembang serta mendapatkan ridho dari Allah? Nah, sebagai seorang pelajar, bersikap bersyukur itu adalah merasa puas dengan apa atas pencapaian belajar yang kita miliki. Nah, untuk memiliki rasa bersyukur itu, kita harus juga niat dan juga ikhlas dalam belajar, sehingga apa yang kita hasilkan bisa memuaskan. Walaupun tidak memuaskan, setidaknya kita dapat bersyukur karena kita sudah niat dan ikhlas. Yang kedua, bagaimana seorang guru dapat bersyukur sehingga mengajar itu dapat berkembang dan mendapatkan ridho dari Allah. Seorang guru harus memiliki 4 kemampuan. Yang pertama itu kemampuan kepribadian, di mana seorang guru itu harus bersikap dewasa, arif, berkuasa, juga teguh, dan berakhlak mulia, sehingga dapat menjadi teladan bagi siswa-siswanya. Kedua adalah kompetensi pedagogis, yaitu adalah di mana suatu kemampuan untuk merancang serta mendidik dan mengajarkan siswa-siswanya. Yang ketiga ada kompetensi sosial, di mana seorang guru itu harus dapat berkomunikasi dengan tenaga kependidikan serta murid-muridnya. Keempat, kompetensi profesional, di mana seorang guru itu harus memiliki sikap profesional dalam mengajar serta mendidik siswanya sehingga hasilnya itu dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga, bagaimana jika seorang pelajar tidak memiliki rasa bersyukur serta apa saja dampak negatifnya. Nah, bagi seorang pelajar jika tidak bersyukur dalam belajar maka ilmu yang dia pelajari akan sia-sia dan tidak mendapatkan pahala. Nah, jika seorang pelajar itu tidak terus-terusan memiliki rasa bersyukur, maka dia akan mati hati sebab apa yang dia lakukan itu tidak akan pernah ada apa-apa di matanya dan juga tidak akan mendapatkan keberkahan. Ketika seorang pelajar tidak memiliki rasa bersyukur dalam dirinya, maka akan berdampak negatif pada dirinya seperti kurang konsentrasi dalam belajar, suasana hati, serta kinerja belajarnya akan mengurang. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, guru atau institusi pendidikan bisa melakukan beberapa strategi yang dapat membangun rasa bersyukur siswa, seperti menggunakan media belajar yang menarik seperti video ataupun gambar, sehingga membuat siswa dapat mendorong rasa belajarnya dengan baik. Bagaimana jika seorang guru tidak dapat bersyukur dalam mengajar? Sebagai seorang guru, bersyukur dalam mengajar itu sangat wajib, sebab jika seorang guru tidak bersyukur dalam mengajar, maka dampak negatifnya akan seorang guru itu akan merasa terbebani dalam mengajarnya, sehingga apa yang diajarkan terhadap murid-muridnya itu tidak mendapatkan pahala atau sisi yang baik dirinya maupun siswa-siswanya. Dan dengan tidak adanya sikap bersyukur yang guru miliki, itu juga bisa mendapatkan dampak negatif terhadap lingkungan mengajarnya juga, seperti dia merasa tersaingi dengan guru-guru yang sudah berhasil dengan yang telah dilakukan. Yang terakhir adalah kisah seorang guru dan murid yang bersyukur. Nah, seorang murid dan guru yang bersyukur itu ketika mereka sama-sama saling bersyukur, maka akan menimbulkan dampak yang positif terhadap diri mereka. Seperti contohnya, guru mengajar dengan ikhlas, memberikan ilmu dengan ikhlas, dan dia bersyukur muridnya bisa memahami dengan baik. Walaupun ada beberapa yang tidak paham, tapi beliau mengajarinya dengan sabar, dan murid pun juga bersyukur atas apa yang guru berikan walaupun itu tidak seberapa. Jadi
keduanya sama-sama memiliki dampak positif dan akan mendapatkan pahala dari Allah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.